يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, gema takbir, tahmid, tahlil menggema di seluruh jagat raya ini menunjukkan betapa ibadah puasa kita sudah sempurna dan kita sudah masuk kepada hari raya di mana Allah merdekakan hamba-hamba yang beriman bertakwa dari api neraka dan Allah siapkan pahala yang lebih baik. Teman-teman sekalian, anak-anakku, momen halal bihalal Idul Fitri adalah momen di mana kita bercermin kepada diri kita, siapa kita. Kita sudah berusaha secara maksimal untuk mendekat kepada Allah Sang Pencipta, dan itulah hakikat kita berada di muka bumi ini, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua, kita juga bercermin bahwa keberadaan kita di muka bumi ini atas jasa besar orang tua kita, sehingga momen Lebaran, momen halal bihalal Idul Fitri ini kita jadikan kesempatan untuk memulai lembaran baru, hidup berdampingan, hidup bersahabat, hidup penuh ta'zim tawadhu, hidup yang memuliakan kedua orang tua kita. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya termasuk hal yang tidak bisa dipisahkan adalah ketika Allah menyampaikan anishkurli wali walidaik, bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, dan juga berterima kasih kepada orang tua atas segala jasa yang ditunaikan. Dan setiap kita pastinya tidak akan pernah bisa sanggup mampu untuk membalas kebaikan-kebaikan orang tua. Di samping itu, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini ketika kita punya hati yang bersih dengan cahaya Allah, dengan Ramadan yang begitu mengcleaning hati kita, membersihkan, mensucikan hati kita, kemudian kita mendapatkan ketakwaan, maka secara otomatis hati ini bisa memaafkan dan juga ikhlas untuk meminta maaf. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Ali Imran, termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya fis sarra'i wad dharra, dalam kondisi sulit ataupun lapang, wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan nafsu amarahnya, orang yang bisa mengendalikan egonya, menahan egonya, wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang sanggup untuk memaafkan orang lain. Teman-teman sekalian, bukan yang mudah ketika kita bisa memaafkan orang lain atas kesalahan yang ada pada diri kita, dan juga bukan hal yang mudah pula kita meminta maaf gitu. Makanya kalau ketakwaan ini bisa mengungguli ego kita, berarti insya Allah itu pertanda baik puasa kita diterima. Oleh karena itu, dalam momen yang sangat baik ini, momen Idul Fitri, momen halal bihalal, kita ikhlaskan apa-apa yang menjadi kesalahan orang lain, kita mudah memaafkan. Dan juga demikian pula, kalau kita punya salah, maka kita merendahkan diri kita untuk mendapatkan pengampunan dari orang lain atas kesalahan kita. Dan kalau ini benar-benar terjadi, maka insya Allah kita benar-benar orang yang baik, ya. Wallahu yuhibbul muhsinin di akhir ayat itu. Dan Allah mencintai orang-orang yang ihsan. Allah ingin mengatakan, inilah orang yang sempurna dengan ketakwaannya, inilah yang disebut dengan orang yang ihsan. Dan derajat ihsan itu adalah derajat yang paling mulia. Bahkan ketika
dalam diskusi hadis, dalam dialog hadis malaikat Jibril dengan Rasulullah, mal ihsan, apakah itu ihsan? Maka dijelaskan, anta budallaha ka'annaka tarah. Orang yang punya hubungan baik, penghambaan kepada Allah, beres urusan dengan Allah, ketakwaan yang sempurna. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan kalau kita belum sampai kepada derajat kita mengenal Allah, melihat Allah, maka ihsan itu adalah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, tidak ada manusia yang sempurna, setiap orang punya kesalahan, dan itulah tabiat, itulah fitrah yang Allah titipkan kepada manusia, ya. Tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang mau meminta maaf dan juga memaafkan. Kullu bani adama khata'un, setiap anak Adam itu pasti punya salah. Dan itulah sesungguhnya yang kemudian menjadikan orang itu masuk dalam kategori manusia karena salahnya. Dia punya salah, dia pernah bersalah, dia pernah keliru, dia pernah khilaf. Wa khairul khata'in at-tawwabin, dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertobat. Abaikan kesalahan, sesali kesalahan, tutup kesalahan dengan amal kebaikan dan maaf kepada orang lain. Saya kira itu kita gunakan, mudah-mudahan ini menjadi awal fitrah kita. Ini mengembalikan kita kepada kesucian, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hati yang bersih, hati yang suci dititip oleh Allah kepada kita. La tabdila li khalqillah, dan tidak ada yang bisa merubah hakikat fitrah itu atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan juga atas nama pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.